Kita akan membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 15, saudara-saudara, ayat 1 sampai dengan ayat 21. Karena panjangnya bagian ini, maka kita akan membacanya dengan berbalasan. Saya membaca ayat 1, jemaat bersama-sama ayat 2, dan seterusnya sampai ayat yang ke-21. Kisah Rasul 15 ayat 1 sampai dengan 21. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Ayat 2. Mereka diantarkan oleh jemaat sampai keluar kota. Lalu mereka berjalan melalui Finisia dan Samaria. Dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan tentang pertobatan orang yang tidak mengenal Allah. Hal itu sangat menggembirakan hati saudara-saudara di situ. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwariskan untuk menuruti dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku di antara kamu supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka sesudah ia menyucikan hati mereka oleh iman. Sebaliknya kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus, hai saudara-saudara, dengarkanlah aku. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis. Supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang disebut milikku. Demikian firman Tuhan yang melakukan semuanya ini. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Sebab sejak dahulu hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari di
hari Sabat di rumah-rumah ibadat. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, beberapa tahun yang lalu, bahkan mungkin sampai hari ini, di Israel itu ada gerakan yang mendunia. Jadi mulainya itu dari Israel, kemudian di Amerika, bahwa mereka memperkenalkan yang dinamakan Sheva Mishvot Beni Noah, 7 hukum bagi Bani Nuh, bagi putra-putra Nuh. Dan itu adalah gerakan orang Yahudi. Nah bahkan seorang rabi yang terkenal di Yerusalem itu telah mengikat kesepakatan dengan orang-orang Muslim yang menjadi anggota negara Israel, agar apabila mereka menerima hukum Nuh, maka mereka bisa hidup berdampingan secara damai antara orang Yahudi, orang Kristen, dan orang Islam. Nah ketika saya mendengar apa yang disebut 7 hukum Nuh ini, saya sebetulnya bukan hal yang asing bagi saya, karena waktu itu saya sudah membaca banyak tafsiran dari kitab para rasul, secara khusus dari perspektif orang-orang Yahudi Mesianik. Jadi orang-orang Yahudi yang percaya dengan Kristus. Tetapi memang ada semacam diskontinuitas pemahaman tentang apa yang disebut hukum Musa dan hukum Nuh. Jadi untuk lebih paham kira-kira seperti ini. Hukum Nuh itu bagi perspektif orang Yahudi itu ada 7, dan itu merupakan sebuah sistematisasi. Jadi perumusan yang mereka lakukan berdasarkan kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 6, di mana Tuhan mengikat perjanjian dengan Nuh. Nah untuk lebih jelasnya kita membaca saja Kejadian pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Demikian firman Tuhan. Perjanjian Allah dengan Nuh. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan burung di udara, segala yang bergerak di atas bumi dan segala ikan di laut, ke dalam tanganmu lah semuanya itu kuserahkan. Segala yang bergerak yang hidup akan menjadi makananmu, aku akan memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, jangan kamu makan. Tetapi mengenai darah kamu, yakni jiwa kamu, nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya dari segala binatang, aku akan menuntutnya, dan dari segala setiap manusia, aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia, sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Nah ini saudara-saudara, jadi di sini tidak ada larangan makan babi, tidak ada larangan makan hukum makan binatang-binatang yang dilarang sejak zamannya Musa. Jadi kalau membaca sistematik Alkitab itu kadang-kadang agak sulit juga ya. Tapi kira-kira begini, bagi orang-orang bukan Yahudi itu dirumuskan di sini, dan itu bukan ajaran Kristen, itu bukan, artinya bukan tafsiran orang Kristen, bukan tafsiran bapak-bapak gereja, bukan. Itu orang Yahudi bahkan sebelum zaman Yahudi Rabinik. Nah orang-orang Kristen itu kadang-kadang kan gampang minder sama Israel. Nah, ketika orang sudah berbahasa Ibrani dianggap bahwa itu lebih tua dari kita, salah itu. Gereja itu lebih tua dari Yahudi Rabinik. Jadi orang Yahudi yang sekarang ini, yang mereka rata-rata tidak percaya Kristus itu ya, itu yang disebut Yahudi Rabinik. Yahudi Rabinik itu sebetulnya merupakan cabang atau bukan cabang, yang tersisa dari kelompok yang dulu namanya Parisi. Nah orang Yahudi itu kan banyak kan,
Jadi pecahan pertama dari kelompok Israel, namanya belum Yahudi, itu namanya Samaria. Nah, Samaria itu adalah sekte yang tertua. Itu belum berpisah antara kerajaan Israel yang di utara, yaitu kan perpisahan setelah zaman Salomo. Salomo meninggal, kemudian Yerobeam itu memisahkan diri dari anaknya Salomo yang namanya Rehabeam, yang satu kerajaannya di wilayah utara yang dikenal kerajaan Israel, ibu kota nantinya di Samaria sejak zamannya Raja Omri. Sementara yang di selatan itu kerajaan Yehuda yang pusatnya di Yerusalem, mulai dari zaman Rehabeam dan seterusnya sampai bertahan tahun 586 sebelum Masehi, mereka dibuang ke Babel. Nah, sementara yang di wilayah utara itu bertahan sampai tahun 722 Masehi, lalu ditawan di Asur. Itu sejarahnya seperti itu. Maka disebut Yahudi karena yang di selatan ini orang suku Yehuda dan Benyamin. Suku Yehuda dan Benyamin karena itu dekat dengan Bethlehem sana. Kelompok ini kemudian disebut Yehudim. Maka Yudaisme itu bukan sekedar agama, tetapi juga entitas kebangsaan. Nah, kemudian dari sekte Samaria itu yang pertama. Dari Yahudi ini kemudian muncul Saduki, Parisi, Eseni, Yahudi Rabinik itu muncul. Jadi kita mesti tahu sejarahnya karena sekarang ini lagi tren di mana-mana menjadi model Yahudi, ya. Sekarang ini kan begitu, dan orang Kristen itu karena cintanya kepada Israel, karena ya memang harus diakui Israel itu bangsa yang terpilih yang akan melahirkan Mesias, maka secara tidak langsung kita ini dilanda perasaan minder wardheit kompleks. Setiap yang berbau Ibrani, berbau Yahudi itu dianggap benar, dan akhirnya malah banyak orang Kristen yang meninggalkan Kristus hanya karena minder sama Yahudi tadi. Nah, bagaimana sejarahnya? Orang Saduki dulu itu menguasai bait suci. Itu terdiri dari aristokrat, orang-orang yang punya kekuasaan, tapi setelah bait Allah hancur tahun 70 Masehi di zamannya Jenderal Titus, mereka tidak punya status lagi. Akhirnya orang-orang Saduki ini punah. Hanya mungkin pengaruhnya masih ada pada sekte Yahudi yang namanya Karaid. Sekte itu sampai sekarang di Israel, mereka hanya percaya 5 Taurat Musa dan tidak percaya dengan kitab nabi-nabi dan kitab-kitab yang lain di Perjanjian Lama. Nah, sementara yang Parisi ini ketika bait Allah itu menjelang hancur, dan kenapa terjadi penghancuran bait Allah itu? Karena peperangan, pemberontakan yang disulut oleh kelompok atau faksi politik yang berkaitan dengan orang sekte Parisi, namanya orang-orang Selot. Orang Selot di sini adalah orang-orang Yahudi yang ingin memberontak terhadap Roma karena mereka ingin bebas dari penjajahan Roma. Kemudian sebelum pemberontakan itu ditumpas, ada seorang rabi Yahudi namanya Yohanan bin Zakkai. Dia tahu bahwa bangsanya akan kalah. Nah, kemudian dia datang kepada perwakilan Roma dan dia mohon pengampunan dan dia minta agar diberikan satu tempat yang jauh dari kota suci Yerusalem. Ini sebelum Yerusalem dihancurkan setahun kemudian, sekitar tahun 69 Masehi. Lalu diberikanlah tempat yang namanya Yamnia atau Yabneh dalam bahasa Ibrani. Di tempat itu orang-orang Parisi di bawah Rabi Yohanan bin Zakkai ini mendirikan sebuah yesifa. Yesifa itu sekolah teologi. Nah, tempat itulah yang akhirnya dikenal sebagai orang-orang Yahudi Rabinik sampai hari ini. Dan sebagian dari orang Yahudi Rabinik itu ajarannya reaksi terhadap kekristenan. Maka pada sebuah muktamar atau konsili atau sidang agung mereka di kota Yabne, pertama kali muncul kutukan terhadap orang Kristen. Ini sejarahnya mesti clear sebelum kita membaca teks-teks kitab suci, hubungan trialog Yahudi Kristen Islam. Karena sampai hari ini pemerintah kita
juga mulai, ya mungkin karena satu dan lain hal, mulai mengembangkan trialog, bukan hanya dialog Islam Kristen tapi trialog Yahudi Kristen Islam. Beberapa saat lalu saya diminta oleh Akademi Leimana, sekarang Institut Leimana, bekerja sama dengan Departemen Agama untuk bicara tentang trialog Kristen Yahudi Islam. Nah, sayangnya ketika kita kemudian diperhadapkan dengan trialog ini kita tidak siap, makanya kita bisa kelabaan. Saya menyampaikan ini karena penting sekali supaya gereja itu punya visi ke depan, sehingga nanti tidak suatu saat kemudian kita tidak memiliki jawaban, pertimbangan, kemudian baru kita bingung. Ini belum terlalu maju trialog ini, tapi ke depannya akan sangat maju bersamaan dengan era medsos ini. Karena sekarang sangat mudah. Nah, di Yamnia ini kemudian orang Yahudi mengutuk Kristen yang disebut orang Nosrim. Nosrim itu sekte dari Yahudi dulunya. Nosrim itu yang diterjemahkan dengan Nasrani. Makanya Paulus di dalam Kisah Rasul pasal 24 ayat 5 disebut salah seorang dari sekte Nasrani. Nah, kata Nasrani ini bermasalah juga ke depannya saudara-saudara. Karena apa? Kelompok Nasrani itu mula-mula adalah kelompok pengikut Yesus yang berlatar belakang Yahudi. Dan mereka budayanya Yahudi yang dipimpin oleh Rasul Yakobus saudara Kristus. Nah, bagi orang-orang pengikut Yesus yang berasal dari Yahudi itu ya mereka tetap dengan budaya Yahudi. Mereka disunat pada umur 8 hari. Karena itu namanya Brit Milah, perjanjian sunat. Mereka pada umur 12 atau 13 tahun menjalani bar miswah. Bar itu anak, miswah itu hukum. Mereka naik ke mimbar begini membaca Taurat. Ya. Dan mereka boleh keluar mengajar itu setelah umur 30 tahun. Dan semua ini juga dijalani oleh Tuhan Yesus. Umur 8 hari dia disunat, 12 tahun dia di Bait Allah itu dalam rangka bar miswah. Dan baru kira-kira usia 30 tahun dia bicara di depan publik. Persis sama. Inilah orang-orang Kristen Yahudi yang dikenal dengan Nasrani atau Nosrim. Pusatnya di Yerusalem, pimpinannya Rasul Yakobus. Tetapi ada orang-orang pengikut Yesus yang lebih besar nanti jumlahnya, pusatnya di Antioquia. Itulah yang dikenal dengan Kristianos, yaitu pengikut Yesus yang adalah Kristus. Itu disebutkan dalam Kisah Rasul pasal 11 ayat 26. Nah, kepada orang-orang Kristen di Antioquia inilah yang sekarang kita bahas. Saudara-saudara, jadi sudah ada 2 gereja ini. Pertama gereja berlatar belakang Yahudi, kedua gereja berlatar belakang non-Yahudi. Bahasa Ibraninya Goyim. Goyim itu bukan Yahudi. Nah, bagi orang-orang Yahudi tadi, itu sejarahnya masih panjang, saya singkat ya untuk memahami teks ini. Orang Farisi yang sudah menjadi percaya, artinya sudah menjadi pengikut Yesus, menginginkan agar orang-orang petobat baru yang berasal dari bukan Yahudi itu disuruhnya mengikuti hukum Musa dan sunat. Ini yang menjadi problem. Lalu gereja para rasul waktu masih hidup kan menyelenggarakan pertemuan raya atau konsili pertama di Yerusalem yang dikenal Apostolic Council of Jerusalem. Jadi konsili para rasul di Yerusalem yang kita baca ini terselenggara kira-kira tahun 49 Masehi. Apa yang pertama dilakukan? Mereaksi orang-orang Farisi yang sudah menjadi percaya ini. Nah, orang-orang Farisi itu kenapa dulu banyak yang menjadi percaya apabila kita membaca kitab Kisah Para Rasul ya. Sekalipun di situ dijelaskan, tidak dijelaskan lebih rinci. Kenapa? Banyak orang-orang Farisi yang bertobat. Salah satunya karena dampak pelayanan Yakobus. Yakobus itu membela imam-imam Farisi yang kebanyakan miskin,
itu dari penindasan orang-orang Saduki yang menjadi imam besar. Jadi itu benar-benar mencekik mereka, baik itu dari sudut pandang posisi sosial maupun ekonomi, karena ekonomi bait suci itu dikuasai oleh kelompok Saduki. Karena Yakobus ini seorang pemimpin gereja yang merakyat, dan waktu itu kekristenan belum berpisah dengan Yahudi. Jangan lupa gereja itu muncul tidak langsung seperti JKI, GBIB, gereja Katolik itu enggak, itu kan proses sejarah. Jadi kalau kita membaca dalam kitab Yakobus, pengikut Yesus pun itu tempatnya masih disebut sinagog. Apabila orang masuk ke dalam tempat kumpulanmu, dari Yakobus pasal 22 itu adalah sinagoge imon. Apabila orang masuk ke tempat kumpulanmu itu sinagogi. Jadi sinagogi itu ibadah Kristen, dan di Yerusalem itu ada penemuan sinagogi tertua, sinagogi Kristen yang dikenal dengan Senakal. Senakal itu rumahnya Maria, ibundanya Markus, yang tempat itu Roh Kudus dicurahkan, ya, itu tempat loteng atau disebutkan dalam kitab Kisah Rasul pasal 1 itu, di mana Yudas Iskariot seketika dia sudah jatuh digantikan Matias. Yesus mengadakan perjamuan akhir di tempat itu. Ketika Petrus dibebaskan oleh malaikat, dia jujuknya ke rumahnya Maria, ibundanya Yohanes yang disebut Markus. Itulah yang disebut sinagoge Kristen para rasul yang pertama ditemukan secara arkeologi di kota suci Yerusalem. Nah, orang-orang Farisi yang dibela oleh Rasul Yakobus itu akhirnya menjadi percaya. Dan waktu itu tidak ada halangan budaya apapun, karena mereka sama-sama Yahudi. Mereka sama-sama Yahudi Farisi lagi, semua percaya dengan kitab Taurat, kitab nabi-nabi, kitab-kitab suci yang lain yang disebut Ketuvim. Ketuvim itu yang kita sebut perjanjian lama, yaitu 5 Taurat Musa, nabi-nabi, dan Ketuvim yang diawali dari Mazmur. Itulah sebabnya Yesus mengatakan seperti yang tertulis tentang anak manusia di dalam kitab Taurat Musa, kitab nabi-nabi, dan Mazmur. Kenapa Mazmur? Karena kitab Ketubim itu buku pertamanya namanya Mazmur. Jadi sistematikanya seperti itu, saudara-saudara. Maka jangan bingung kalau saudara-saudara membaca Alkitab ini yang hanya bahasa Indonesia ini, maka kitab terakhirnya itu Maleaki. Tapi kalau Anda membaca Alkitab Ibrani Indonesia yang diterbitkan Lai juga, kitab terakhirnya Tawarik. Malaikanya di mana? Malaikanya di tengah. Itu hanya sistematika saja, karena apa? Alkitab kita ini yang bahasa Indonesia ini mengikuti urutan Septuaginta, yaitu Alkitab kita yang diterjemahkan dalam bahasa Yunani. Tetapi naskahnya ikut naskah Ibrani. Kenapa ada Septuaginta? Karena dulu ada orang Yahudi namanya Yahudi Helenis. Yahudi Helenis itu apa? Orang Yahudi yang menerima bahasa Yunani sebagai bahasa ibu mereka. Dan itu sah-sah semua, tidak ada pertentangan antara bahasa Ibrani dengan bahasa Yunani, tidak seperti sekarang. Yeshua HaMasyiah dipertentangkan dengan Yesus Kristus. Tidak ada dulu, itu bahasa kok. Bahasa ya bahasa. Ketika orang Indonesia ngomong ke Tuhan yang Maha Esa, Kristen dengan Hindu, bahasanya sama tapi kok tidak sama kan? Sama secara bahasa. Tapi kalau Anda mengatakan ketuhanan yang Maha Esa, gereja ya itu dalam Yesus Kristus. Tapi kalau orang Hindu ya Ide Sang Hyang Widiwasa. Bahkan di Bali, Alkitab bahasa Bali pun juga diterjemahkan dengan Ide Sang Hyang Widiwasa. Karena itu bahasa Jawa kok. Itu bukan bahasa Sanskerta loh itu. Sang Hyang Widi itu bahasa Jawa, makanya zaman Kiai Sadra. Orang sebelum membaca firman itu kan, Duh Hyang Widi kawula saos syukur. Itu doa sebelum firman Tuhan, mau copat itu. Jadi artinya kita ini mesti meluaskan perspektif kita agar kita tidak gampang diombang-ambingkan oleh pengajaran. Karena apa? Pergerakan medsos ini sangat-sangat cepat, saudara-saudara. Kalau kita tidak mengikuti itu,
gereja nanti akan ketinggalan informasi, saudara-saudara. Nah ini makanya gerakan yang disebut putra-putra Nuh ini sebetulnya itu adalah gerakan Yahudi yang menginginkan orang Yahudi itu memegang kendali dalam wacana publik di Israel. Bagaimana dengan sikap negara Israel? Negara Israel itu kan sekuler. Dia tidak mau ikut-ikutan terlalu jauh kepada urusan agama. Ini kelompok para rabi. Tetapi saya ditanya, bagaimana komentar Pak Bambang dengan gerakan 7 hukum Nuh? Jadi 7 hukum ini kitab Kejadian tadi sistematisir oleh orang Yahudi. Dan itu bukan pada zaman sekarang loh. Sebelum Kristus pun itu sudah ada. Yang dikenal dengan misalnya Sefer HaYovelim, kitab Yobel. Orang Kristen tidak usah bingung, nanti kalau ada kitab Yobel mau ditambahkan ke dalam kanon sudah selesai. Ada kitab Henok nanti bingung, ditambahkan dalam kanon. Kitab Henok itu kitab sastra. Baik untuk menafsirkan teks-teks sebelum zaman Kristen, tapi tidak usah ribut kemudian perjanjian perlu ditambahi kitab Henok, tidak seperti itu. Itu karena apa? Karena informasi selalu dipegang orang Yahudi, maka Kristennya agak minder gitu loh, saudara-saudara. Nah, hukum Nuh itu ditulis sebelum zaman Kristus, karena kitab Yobel itu ditulis kira-kira tahun 180 sebelum Masehi. Dan itu ditemukan di antara penemuan yang disebut naskah-naskah Laut Mati, the Dead Sea Scroll. Nah, apa yang disistematika di sana? Yang pertama, mereka tidak boleh menyembah berhala. Larangan abudah zarah. Itu yang pertama. Dari hukum Nuh ini. Implisit ada, tetapi eksplisit tidak ada. Karena sebelum ditulis dalam Kejadian 9 itu kan mereka harus beribadah kepada Tuhan. Itu kan dianggap tidak boleh menyembah ilah lain. Ya kan? Yang kedua, Kelilat Hashem. Kelilat Hashem itu artinya menghormati Tuhan, tidak boleh menyangkal Tuhan. Jadi tidak boleh menista Tuhan. Kelilat Hashem. Yang ketiga, menjauhi imoralitas seksual. Jadi yang disebut gilui arayot, menjauhi imoralitas seksual. Yang keempat, kemudian menyelenggarakan pengadilan yang adil. Ya. Yang kelima, tidak boleh makan binatang yang ada nyawanya, yang darahnya masih ada di situ. Jadi ketika Anda membunuh binatang, darahnya tidak keluar, tidak boleh dimakan. Itu yang disebut hukum Nuh. Lalu mereka tidak boleh merampok, mencuri. Ini apa? Menghormati Tuhan berarti tidak menyangkal namanya. Menghormati Tuhan berarti tidak menyembah berhala. Terus diterjemahkan dalam bahasa Arab oleh orang-orang Yahudi itu. Namanya adalah al-iman bi ilahin wahid. Iman kepada Allah yang esa. Ditulis bahasa Ibrani di situ. Emunah al-ikhad. Percaya kepada Allah yang satu, maka dilarang menyembah berhala. La ibadatul asnam dalam bahasa Arab, jangan menyembah berhala. Yang kedua, ihtiram Allah, hormat kepada Allah, maka jangan melakukan pelecehan terhadap nama Tuhan, tidak boleh melakukan imoralitas seksual, tidak boleh membunuh, tidak boleh merampok, dan terakhir penyelenggaraan hukum yang adil. Tidak boleh mengadakan pertumpahan darah dan seterusnya. Itu 7 hukum Nuh. Dan orang-orang Kristen sebetulnya tinggal kita membaca kisah para rasul tadi. Jadi tidak benar kalau orang Kristen dituduh Paulus telah memalsukan Taurat karena membebaskan orang Yahudi dari makanan-makanan yang tidak boleh dimakan dalam Imamat pasal 11. Tidak pernah ada itu. Karena sejak dulu orang Yahudi sebelum zaman Kristus sampai sekarang pun tidak pernah memberlakukan Imamat pasal 11 untuk orang Goyim. Itu hanya untuk orang Yahudi, tidak pernah untuk orang Goyim. Jadi ketika gereja menghadapi problem,
Ini gimana ini? Banyak orang-orang bukan Yahudi yang percaya Yesus. Lalu orang Parisi yang sudah jadi percaya tadi mengatakan, mereka harus jadi Yahudi dulu baru percaya Yesus. Gitu loh kira-kira. Mereka disunat secara hukum yang diwariskan Musa dari Abraham. Setelah disunat, berlaku ini imamat pasal 11. Karena itu maka rasul-rasul itu sidang. Apa yang pertama? Petrus sebagai yang paling senior di antara para rasul memberikan sambutan. Setelah itu, dalam kebijakannya Petrus mengatakan, cobalah kita dengar Paulus dan Barnabas. Tuhan memilih dia ini untuk apa? Menyatakan kuasa Tuhan melalui juru selamat kita ini berkarya di antara bangsa-bangsa lain. Lihat, kalau memang Allah hanya mencintai Yahudi, kenapa Petrus menunjuk kepada Paulus? Ini loh Paulus, seorang yang pernah dididik di dalam Yudaisme yang sangat ketat dari suku Benyamin, kan begitu kan? Dan dia adalah murid dari Gamaliel kedua. Setelah Tuhan Yesus tangkap, dia menjadi rasul bagi bangsa-bangsa lain. Dan buktinya apa? Mujizat terjadi di antara bangsa-bangsa. Apakah berarti kita masih memaksakan mereka harus jadi Yahudi dulu, baru percaya Yesus? Ini buktinya Paulus sama Barnabas. Terus yang terakhir mengusulkan siapa? Yakobus sebagai tuan rumah. Istilahnya, konsili diadakan di Yerusalem itu gerejanya Yakobus gitu loh. Makanya Yakobus bicara apa? Setelah dengar pendapat dari yang lebih senior Petrus, dari yang lebih junior tapi dipakai luar biasa oleh Tuhan, Yakobus mengatakan, saya berpendapat, dengarkanlah saya berpendapat. Kita tidak boleh membebankan hukum yang oleh nenek moyang kita sendiri tidak bisa ditanggung. Karena itu, supaya mereka menjauhi binatang yang dipersembahkan kepada berhala. Yang kedua, agar mereka menjauhi dari percabulan. Yang ketiga, menjauhi tidak makan binatang yang mati dicekik, yang ada darahnya. Yang ketiga, darah. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa apa yang dirujuk oleh Kisah Para Rasul 15 ini hukum Nuh tadi. Dan ini saudara-saudara, saya selalu mau bicarakan dengan referensi. Kalau Anda membaca Jewish Encyclopedia, itu ensiklopedia diterbitkan rabi-rabi Yahudi. Dia mengakui bahwa Kisah Para Rasul pasal 15 itu merujuk kepada hukum Nuh. Jadi tidak ada masalah antara Yahudi dengan Kristen. Justru yang menjadi masalah itu goyim min satu. Siapa yang disebut goyim min satu? Orang yang merasa meneruskan Taurat, hanya tidak makan babi tapi masih makan onta, apalagi kencingnya jadi obat. Itu yang jadi masalah. Jadi antara Kristen dan Yahudi tidak ada masalah, karena apa? Kristen yang sekarang ini makan di Manado itu. yang sate babi itu namanya itu apa itu? Enak sekali itu. Itu orang goyim memang. Kalau Anda lihat orang Manado itu, ingat kata-kata ini goyim ini. Makanannya ini goyim. Tidak ada larangan memang. Imamat ini untuk orang Yahudi. Jadi jangan GR kita ini pura-pura jadi Yahudi, enggak. Petrus apa kira-kira makan babi? Saya yakin enggak. Karena dia orang Yahudi. Paulus pun mungkin ya dia hanya ngikuti, tapi ya saya tidak tahu dia ngicipi apa enggak. Tapi yang jelas dia tidak. Karena dia orang Yahudi. Jadi Advent itu benar separuh. Kalau itu dilakukan untuk orang-orang Yahudi betul, tapi tidak ada kewajiban bagi orang bukan Yahudi untuk melakukan imamat pasal 11. Perhatikan sekarang, ada dokumen Yahudi. Ini kalau saya ngomong banyak Yahudi jangan anggap saya Yahudi, enggak, saya bukan Yahudi, tapi saya mau tunjukkan bukti. Traktat Sanhedrin 56a itu mengatakan hukum Nuh. Hukum Nuh itu tadi. Yang pertama Abu Tahzarah, larangan menyembah berhala. Yang kedua larangan menista Tuhan. Yang ketiga tidak boleh melakukan imoralitas seksual dan seterusnya, jumlahnya 7 tadi. Itu berlaku bagi orang bukan Yahudi. Termasuk Stefanus bukan Yahudi kan? Termasuk Titus bukan Yahudi. Lah orang menuduh Paulus sekarang.
Pauluslah yang membebaskan orang Kristen dari kewajiban melakukan hukum Taurat. Saya jawab, tunjukkan di mana satu ayat Paulus melanggar Taurat. Tidak pernah ada. Orang biasanya mengatakan, Galatia, kalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus tidak berguna bagi kamu. Nah memang betul. Sunat itu bukan untuk membawa keselamatan. Tapi kalau sunat sebagai penyucian dalam pengertian lahiriah, tidak apa-apa, itu kan hanya hukum kesehatan. Dan gereja ortodok Koptik itu menyunatkan anaknya umur 3 hari, bukan 8 hari. Lah kenapa? Karena ini bukan sunatnya Abraham, ini sunat tradisi Mesir yang lebih kuno daripada Abraham. Orang Mesir itu sudah sunat sebelum orang Yahudi. Makanya gereja Mesir menyunatkan anaknya bukan sebagai syarat keselamatan, itu hanya kebersihan saja, gitu loh. Kalau di Roma memang tidak mengenal tradisi sunat seperti tradisi orang Mesir, Roma yang kemudian turunannya Protestan dan seterusnya itu, atau gereja ortodok Yunani tidak ada sunat, karena memang apa? Karena mereka tidak punya tradisi itu. Tapi di Mesir punya tradisi itu, tapi itu tradisi, bukan teologi. Makanya Paulus menyunatkan Timotius karena tradisi. Karena Timotius Yahudi ibunya. Nah orang Yahudi itu keturunannya diambil dari ibunya. Kan itu kan. Makanya Paulus menyunatkan Timotius di Kisah Rasul pasal 16. Tapi Paulus melarang menyunatkan Titus di Galatia karena apa? Sedikit lagi mengkelamirkan seluruh adonan. Kalau Paulus menyunatkan Titus, orang Yahudi akan menjadikan sebagai sebuah jurisprudensi, sebagai legacy. Ini loh, Paulus menyunatkan Titus, makanya sunat harus diwajibkan kepada orang bukan Yahudi. Padahal sunat itu bagi orang Yahudi yang diambil dari hukum Abraham. Hukum Nuh tidak ada di sini sunat. Hanya 7 tadi. Nah saudara-saudara, mungkin hal ini membingungkan di kalangan orang sendiri karena kita membaca kitab suci terlalu tekstual, tidak melihat historisnya, sejarahnya. Nah, ensiklopedia Yahudi tadi jelas mengakui itu, bahwa gereja tidak berkesalahan karena memang itu untuk goyim. Kalau untuk Yahudim gereja tidak pernah melanggar, gereja Yahudi. Nah sekarang orang-orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi itu namanya Messianic Jewish, orang Yahudi Messianik. Tidak apa-apa itu karena memang mereka latar belakang Yahudi. Tapi yang Jawa tidak usah ikut-ikut Yahudi kan itu kan. Yang Batak tidak usah ikut-ikut Yahudi. Dan jangan merasa bersalah ketika makan babi. Tidak usah merasa bersalah karena memang tidak untuk kita itu. Nah sekarang bagaimana orang Yahudi memandang hukum? Ya, kalau orang mengatakan daging babi itu jangan dimakan karena cacing pitanya. Itu dicari-cari, tidak ada alasannya itu. Tapi dengan demikian jangan lebih suka makan babi, nanti kolesterolnya tinggi. Cuman kolesterol yang paling aman itu kolesterol babi. Jadi artinya lemak yang paling aman itu lemak, kalau lemak kambing bahaya itu. Tapi kalau Tuhan mengatakan lemak itu untuk persembahan ya sebetulnya jangan dimakan untuk kesehatan kan. Tapi orang Kristen itu dikasih kedewasaan oleh Tuhan. Kalau itu semua itu tahir, tapi tidak semuanya itu perlu kan gitu loh kira-kira. Jadi banggalah kita oleh Tuhan, kita dipercaya menentukan apa yang baik bagi kita. Kita diberi hukum moral untuk menentukan. Nah hukum bagi orang Yahudi yang pertama, hukum yang diklasifikasikan jadi mispatim. Mispatim itu hukum logis, hukum yang beralasan, berlaku universal. Jadi sekalipun Taurat itu diberikan kepada Musa, tapi yang mengandung hukum nispatim itu berlaku untuk semua orang umat manusia. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, itu mispatim, berlaku untuk umum. Buktinya apa? Di KUHP aja juga kalau membunuh juga dihukum kan. Itu hukum yang bersifat umum. Jadi sekalipun itu tercatatnya di dalam Taurat, tapi karena muatan hukum ini umum berlaku bagi semua orang. Yang kedua, apa yang dikenal edut. Edut itu memorial law, hukum yang karena alasan memori atau sejarah. Misalnya apa? Kamu tidak boleh makan daging dari pangkal paha orang Yahudi itu.
Kenapa? Karena Yakub ketika bergulat dengan sosok yang dianggap sebagai pergumulan dia dengan Tuhan, itu dihantam di pangkal pahanya. Nah sekarang kalau Sri Bathara Kresna kecekluk di Sungai Gangga, apa itu ya berlaku bagi orang Jawa? Kan ya tidak kan? Ada kaitan sejarah dengan bangsanya sendiri. Orang Jawa orang Indonesia punya peringatan Janur Kuning setiap Agustus. Apa orang Malaysia juga ngerti? Apa orang Eropa ngerti? Mereka pohon kelapa aja enggak punya kok. Ya kan? Jadi Alkitab itu paling rasional coba kalau dibaca. Itu yang disebut edut. Jadi tingkat dilarangnya bagi orang Yahudi tidak boleh makan babi. Itu sama dengan tidak boleh makan daging dari pangkal paha. Nah kalau dicari alasan, karena daging dari pangkal paha itu mengandung cacing pitang, itu lagi nanti enggak ada urusannya. Karena itu adalah memorial, berlaku sebagai umat pilihan agar mereka mengingat itu. Mengingat sejarahnya bahwa nenek moyang mereka namanya Yakub pernah mendapatkan peristiwa itu menjadi pelajaran bagi Israel. Contoh yang lain ya, tidak boleh kamu makan daging bersama induknya, susu induknya itu. Itu di dalam kitab Keluaran pasal 23 ada itu. Ya coba kita baca kitab Keluaran. Ini derajatnya sama. Artinya kita juga tidak boleh makan itu, derajatnya sama dengan ketika kita tidak boleh makan babi bagi orang Yahudi. Janganlah kau masak anak kambing dalam susu induknya. Apa alasannya anak kambing tidak boleh dimasak dengan susu induknya? Nah ini edut. Karena apa? Waktu itu bangsa Kanaan memuja Dewi kesuburan. Dan susu dengan anak domba, anak kambing ini menjadi persembahan bagi para penyembah Dewi kesuburan. Sehingga ketika Israel dikuduskan, disendirikan, dikhususkan, dispesialkan, pola hidup mereka tidak sama dengan bangsa tetangga. Itu cara Tuhan mendidik Israel. Jadi peristiwa Eksodus itu seperti disiplin militer. Sebetulnya Israel bisa langsung lewat jalan pintas yang dikenal dengan jalan orang Filistin. Itu jalan raja-raja. Tapi kenapa harus memutar dulu sampai ke Kades Barnea, wilayah Yordan, Moab, 40 tahun lamanya. Karena Tuhan mau mengajar pada Israel bahwa tidak boleh main-main dengan dosa. Maka Musa pun tidak boleh masuk ke tanah perjanjian. Jadi Eksodus itu disiplin militer yang luar biasa. Nah ini baru yang ketiga itu namanya hukim. Jadi yang pertama mispatim, yang kedua edot, yang ketiga hukim. Hukim itu artinya hukum yang tidak logis, tidak ada alasannya. Jadi tidak usah dicari-cari babi dilarang, ya sudah jangan dimakan bagi orang Yahudi, tidak ada alasannya. Itu Tuhan hanya memberikan, kalau kamu dilarang, kamu melanggar, berarti kamu melanggar hukumku, kamu tidak taat. Alasannya apa? Tidak ada alasannya. Maka kalau kita runut-runut, coba, kenapa kita tidak boleh makan kambing bersama susu induknya? Itu zamannya Musa. Apakah zaman Abraham berlaku? Tidak, Abraham ketika menjamu tamunya, 3 tamu yang ternyata malaikat Tuhan itu apa yang dijamu di sana? Ada pot daging, dadih, dan susu. Berarti Abraham melanggar hukum Musa ini. Wong tamunya diberikan dadih itu keju itu bersama susu. Makanya kalau orang pergi ke Israel sekarang di masa modern, Pak Heru sering ke sana bisa lihat KFC yang warnanya biru itu labelnya kosher. Tapi KFC yang warnanya merah itu low kosher. Apa ada KFC yang low kosher? Ada. Bikin burger ya, kemudian dikasih keju dan susu, itu tidak boleh dimakan sama orang Yahudi. Tapi orang Yahudi tidak pernah terlalu urus dengan orang lain. Bahkan ketika kamu orang bukan Yahudi dan kamu kamu mengikuti hukum Nuh, cukup hukum Nuh, kamu disebut ger tosaf, orang-orang asing yang baik.
Kata orang Yahudi, tetapi kalau kamu lebih daripada itu, ngikuti hukum Musa, tetapi kamu bukan Yahudi, itu kamu mau proselyt, mau jadi Yahudi. Namanya Gersedek. Itu kira-kira. Dan orang-orang bukan Yahudi yang taat pada hukum Nuh ini disebut dengan Hasedi Umot Haolam. Umat bangsa-bangsa yang saleh. Statusnya sama dengan orang Yahudi. Bagaimana kalau ada orang proselyt? Yang di dalam Alkitab itu dikatakan orang-orang yang takut pada Allah. Terjemahan bahasa Indonesia itu sebuminois, orang-orang bukan Yahudi yang masuk agama Yahudi. Itu disebut proselyt, proselytes dari bahasa Latin. Bahasa Yunaninya sebuminois, itu orang Yahudi, orang bukan Yahudi yang masuk agama Yahudi. Contohnya Herodes Agung. Herodes Agung itu blasteran antara Moab ya dan bapaknya itu adalah Nabatean. Nabatean itu keturunan Nebayot, keturunan Ismail, ibunya dari Moab, keturunan Esau. Kemudian dia masuk agama Yahudi, statusnya sebagai apa? Proselyt. Dia untuk berkuasa itu memang Roma ya pinter, penjajah kan pinter kan. Ini Yudea ini, kerajaan ini penting di Timur Tengah ini. Israel yang sekarang ini loh. Tetapkan seorang pemimpin yang agamanya sama dengan mereka. Bahkan orang Yahudi merasa tersanjung ketika bait Allah itu diperluas oleh Herodes. Bahkan orang Yahudi sangat bangga dengan pembangunan yang masih berlangsung di zaman Yesus. 46 tahun kami membangun bait Allah ini. Itu Herodes. Jadi itu adalah orang bukan Yahudi yang masuk agama Yahudi, sebuminois. Nah, orang-orang seperti ini dalam kitab suci ya, status hukumnya kalau bukan kitab suci, kalau Yahudi sekarang masih di bawah Yahudi. Jadi Yahudi itu lebih senior, mereka dianggap ya mereka seiman dengan kami, tapi mereka darahnya bukan Yahudi. Makanya ketika sudah mereka jadi Yahudi, kalau orang Yahudi hari Sabat boleh memperkerjakan orang goyim. Tapi kalau proselyt tidak boleh mempekerjakan orang goyim karena dia sendiri goyim. Makanya Anda lihat 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu di hotel-hotel di Israel, kalau hari Sabat itu makanannya dingin. Karena apa? Mereka tidak boleh memanasi makanan, itu bekerja. Tapi karena hari ini, sekarang ini, tahun-tahun terakhir ini, banyak orang-orang bukan Yahudi yang bekerja di hotel-hotel orang Yahudi, makanya hari Sabat makannya tetap panas. Orang Yahudi tidak pernah bikin perda Sabat, dilarang memanasi makanan, enggak, yang enggak boleh memanasi cuman dia kok. Orang bukan Yahudi boleh kok. Ini menjadi contoh Indonesia, jadi saya malah menumpangi gerakan ini. Kalau gerakan ini membangga-banggakan keyahudian, saya tunjukkan ini fungsinya apa untuk Indonesia. Saya itu sangat mencintai negeri ini. Karena itu saya ingin setiap kali peristiwa yang ada, itu bisa kita abdikan untuk bagaimana menentukan, memantapkan posisi Kristiani di tengah-tengah bangsa ini. Saudara-saudara, terakhir, jadi hukum yang disebut mispatim tadi, hukum yang berlaku universal. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta. Yang kedua, edut, itu memorial. Memorial itu sifatnya lokal. 17 Agustusan dengan janur kuning itu khas Indonesia. Orang Malaysia tidak punya kewajiban untuk itu. Tidak boleh makan daging pangkal paha itu khas Yahudi. Karena orang India tidak punya kaitan dengan Yakub, ya kan? Itu memorial. Hari Sabat itu memorial. Karena keluaran itu dipimpin Tuhan untuk mengingat itu. Yang kedua, penciptaan. Ya. Yang ketiga, yang dinamakan hukim, itu hukum yang khusus tidak ada alasannya. Sekalipun katanya, rabi-rabi kita berdebat selama ratusan tahun, mengapa babi tidak boleh dimakan? Saya menemukan jawabannya di salah satu filosof Yahudi namanya Philo dari Alexandria. Dia mengatakan begini, dalam bukunya The Special Law, hukum khusus, buku keempat bab 18, referensinya ada saya selalu. Philo mengatakan begini, kenapa babi dilarang bagi kita orang Yahudi? Karena inilah
daging yang paling enak di seluruh muka bumi, yang bagi yang memakannya. Loh, yang mengatakan ini Philo, bukan saya. Philo itu adalah seorang Yahudi dari Alexandria. Dia mengatakan daging yang paling enak di seluruh dunia bagi yang memakannya, karena dia sendiri nggak makan. Mungkin dia dapat cerita dari temannya itu loh. Lalu dia berefleksi, kenapa yang enak-enak ini dilarang? Bukan hanya Nyomai Rama yang mengatakan. Kenapa yang enak-enak itu diharamkan? Bukan hanya Nyomai Rama. Itu Philo yang mengatakan begitu. Bayangkan, kata Philo. Berapa kali orang Yahudi melanggar ini, mereka tegar tengkuk selama dalam Exodus. Berapa kali mereka ketika mereka justru harus menunjukkan posisi mereka sebagai bangsa yang terpilih. Yang mereka ingat adalah Mesir. Yang mereka ingat orde lama mereka. Tuhan mau mengangkatmu sebagai sebagai sebuah bangsa yang besar dengan jiwa merdeka. Tapi jiwamu masih diperbudak di tanah Mesir. Tubuhmu sudah berjalan sampai di Exodus ini, tapi jiwamu tertinggal di sana. Yang kamu bayangkan itu adalah kuali berisi daging. Itu kan yang dikatakan begitu. Mereka melihat kuali yang berisi daging di sana, tidak kurang buah-buahan, tidak kurang makanan. Kau bawa kami ini kemana, hai Musa? Di sini tidak ada air, tidak ada makanan enak. Itu disiplin bagi bangsa Israel. Ini kata Philo, filosof Yahudi. Jadi itu ujian bagi bangsa Israel. Nah sekarang kan ada Pak di dalam ayat Alkitab, misalnya Yesaya mengatakan mereka ini pemakan babi, mereka akan kumusnahkan. Loh, kalau makan babi jadi persembahan berhala itu dimusnahkan. Tapi kalau makan babi bagi goyim, buktinya ada KFC biru, KFC merah di Israel, ya kan? Orang Israel itu memang pinter, ya pinter, tapi juga kadang-kadang juga gini ya caranya ya. Makanya kamu nggak boleh, kalau kamu jadi Yahudi silakan. Kamu termasuk Gersedek, orang asing yang benar. Tapi kamu nggak boleh mempekerjakan orang bukan Yahudi pada hari Sabat. Kamu sendiri kan bukan Yahudi. Kalau kami boleh. Jadi dia menyewa orang-orang Arab, orang-orang Drus untuk bekerja. Saya pernah saya keluar dari hotel di Yerusalem beberapa tahun lalu. Pada hari Sabat itu. Kemudian ada pintu kamar yang terbuka. Lalu ada seorang anak remaja panggil saya. Can you help me? Bisa tolong saya. Kenapa? Silakan kau masuk. Saya masuk. Kenapa? Untuk mematikan HP yang kepencet. Karena itu bekerja pada hari Sabat. Ini Yahudi, saudara. Kalau ada lip Sabat, ya, setiap lantai itu sudah disetel pada hari Jumat. Jumat sebelum jatuh Sabat, senja itu kan senja hari Jumat, tenggelamnya matahari Sabat itu sudah disetel. Setiap lantai itu berhenti sendiri lama. Kalau sampai 20 lantai setiap kali, walaupun nggak ada orangnya tetap lantai 2, lantai 3, terus naik ke atas sampai lantai 20. Makanya kalau pergi ke Israel jangan pilih lip Sabat. Itu tunjuk bagaimana bangsa Israel itu menghayati panggilan iman mereka. Jadi tidak ada kaitan dengan apa kita orang-orang goyim. Nah, gereja adalah sejak pertama sudah menentukan apa? Rasul bagi orang-orang yang bersunat dan rasul bagi orang-orang yang tidak bersunat. Ini maknanya, modalnya dari Kisah Rasul 15 ini loh. Mereka bersidang, kalau gitu bebaskan mereka. Memang mereka tidak pernah. Kenapa Farisi yang sudah menjadi percaya itu memaksakan orang goyim? Sejak dulu memang mereka begitu kok. Jadi paham saudara-saudara, akhirnya apa? Akhirnya ada jemaat bagi bukan Yahudi dan jemaat Yahudi. Di mata Kristus sama, tidak ada kelasnya. Kalau di mata hukum Talmud tadi masih ada kelasnya. Anda masuk agama Yahudi, oh baik, itu namanya Gersedek, orang asing yang menjadi benar. Tapi pada hari Sabat kamu tidak punya hak untuk mempekerjakan orang bukan Yahudi. Kami punya hak supaya apa? Ada yang memanasi makanan di rumahku. Gitu loh. Jadi orang Yahudi dalam kondisi seperti merumuskan hukumnya juga untuk kepentingan mereka sendiri. Dengan matinya Kristus di kayu salib,
tirai bait Allah itu tidak terbelah, robek. Artinya tidak ada perbedaan antara Yahudi dan bukan Yahudi, Goyim atau Yehudim. Makanya hukum dalam Imamat pasal 11 itu ya tidak sama dengan hukum halal haram dalam Islam. Saya selalu jujur dalam konteks dialog. Jadi bahasa aslinya itu tahor dan tame. Tahor itu artinya tahir, bersih. Tame itu artinya apa? Najis. Najis secara ritual, bukan najis tidak higienis, tidak. Najis secara ritual. Kenapa sih babi itu kok dilarang? Berapa anaknya babi sekarang? Ada 17, 15, 16 kan? Anaknya sapi, 2, 3. Bagi orang Israel, anak sulung laki-laki, baik itu manusia maupun hewan, itu haknya Tuhan. Persembahkan kepada Tuhan kan itu kan? Lah kalau babi anaknya 17 kan sulit menandainya mana yang sulung. Itu semua ada logikanya, saudara-saudara. Tidak berarti ini haram, ini halal, enggak seperti itu. Sebab kalau di Islam, ini beda dengan Yahudi dan Kristen. Kalau di Islam, haram itu artinya sesuatu yang dilarang apabila itu terpaksa harus dilakukan. Apabila itu dilakukan ya kamu dosa. Tapi apabila itu tidak dilakukan kamu dapat pahala. Jadi polanya kan pahala dosa itu kan legalistik sekali. Ya, contoh lagi misalnya haram itu lawannya wajib. Fardu itu ada 2, fardu ain, fardu kifayah. Fardu ain itu wajib bagi semua tak terkecuali. Sholat, bayar zakat, ya itu termasuk fardu ain. Tetapi kalau fardu kifayah, kalau sudah ada penguasa, pemimpin ya jangan bikin pemimpin baru namanya makar. Kalau sudah ada imam sholat jangan ngimami di sampingnya. Gitu loh kira-kira fardu kifayah. Ini hukum Islam, beda dengan Yahudi dan Kristen, tahor dan tame. Tapi kalau dalam Alkitab diterjemahkan dengan haram. Itu haram dalam bahasa sehari-hari artinya larangan. Jadi bukan haram secara syar'i. Karena bahasa Indonesia itu banyak menyerap bahasa Arab kan. Misalnya haram alaik. Itu larangan bagi kamu. Itu bukan halal haram secara syar'i kan. Kalau misalnya orang tidak boleh melakukan ini. Kamu jangan ke sana, haram alaik kata orang Arab. Itu maknanya. Tapi kalau haram secara syar'i, apabila dilakukan berdosa, mendapatkan siksa, apabila enggak dilakukan mendapat pahala kan gitu kan. Nah, Alkitab bukan seperti itu. Halal haram itu artinya dalam Imamat pasal 11 itu dilarang secara ritual dan diperbolehkan secara ritual. Buktinya apa? Kalau Anda membaca kitab Imamat itu menarik. Orang boleh menjual binatang-binatang yang tidak tahir. Untuk persembahan boleh. Tetapi dijual dulu, dijadikan uang, ditambah sekian persen masuk ke persembahan bait Allah. Artinya apa? Bukan haram karena dirinya sendiri binatang itu najis, tidak. Tapi haram secara ritual. Ini gimana menjelaskan seperti ini? Ini penting saudara-saudara, karena apa? Ini isu yang terus-menerus diangkat. Saya sering mendengar teman-teman pelayanan. Saya sudah mendengar itu dari Pak Bambang 20 tahun yang lalu. Terus saya jawab, maksudnya kalau saya ngomong begini lagi tidak boleh. Bukan gitu Pak, saya sudah pernah mendengar. Lah ya terus umurmu sekarang berapa? Lah terus anakmu mendengar apa enggak? Cucumu mendengar apa enggak? Kita jangan sampai mengalami lost generation. Saya sesungguhnya kalau itu ngomong di mana-mana, saya disuruh bicara tentang Trinitas ketuhanan Yesus. Sebetulnya kalau ngomong bosan ya saya lebih bosan lah. Disuruh ngomong itu saja. Yang lain kenapa sih? Tapi karena generasi ini terus berubah. Dan polanya Alkitab ketika mengajarkan Sema Yisrael, Adonai Eloheinu Adonai kata apa? Ajarkanlah ini kepada anak-anakmu ketika engkau bangun dari tidur, ketika engkau dalam perjalanan, tuliskanlah ini di pintu gerbangmu. Artinya apa? Sesuatu yang transitoris diulang-ulang. Saya sangat respect
dengan saudara-saudara muslim. Karena mereka itu sekalipun modalnya tidak banyak, tapi diulang-ulangnya telaten. Kita enggak telaten. Kita ini kalah telaten sama mereka, coba. Untuk memberikan pesanannya. Nanti kalau kamu dosa, engko ditakoni malaikat munkar lan nangkir nang kuburan. Ini coba. Bahannya kan itu saja kan? Mulai dari saya kecil sampai sekarang juga itu. Munkar lan nangkir marani kuburan, banjur takon man robuka sapa pangeran. Coba. Orang kan semua paham itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Kan itu kan? Telaten. Kita mestinya seperti itu. Anak-anak kita mulai sekolah minggu, remaja, pemuda, nanti pada saat dia sudah berkeluarga, punya keluarga sendiri, mimpin mesbah-mesbah keluarga mereka, mimpin gereja-gereja mereka, mereka tidak gamang ketika anak-anak mereka dibully di sekolah, ditanya Tuhanmu apa tiga, kenapa kamu Kristen makan babi, ya toh? Meskipun saya sebenarnya tidak terlalu suka makan babi, karena itu bukan kebudayaan saya, tetapi saya tidak membenci. Ya, saya datang ke Nias Barat, diundang Pak Bupati, ada seminar kebangsaan, sorenya KKR. Kemudian penyambutan orang Nias, karena adik saya menjadi pendeta di sana. Jadi adik saya jadi pendeta di sana, adik perempuan saya menjadi ya pejabat dunia pendidikan lah, kira-kira seperti itu. Sehingga kakaknya datang, ini Pak Bupati yang undang. Harus ada babi muda yang disembelih. Dan itu kemudian penghormatan mereka. Masa saya tidak ngicipi, kan ya enggak boleh tuh. Itu kan penghormatan orang terhadap saya. Tapi kemudian orang tanya kepada saya, di Jakarta ini kalau tidak salah, Pak, kenapa babi itu dimakan sama orang Kristen? Kristen yang mana? Saya bilang, ya Kristen, ya Kristen yang mana dulu? Kristen Yahudi tidak makan babi. Yang makan babi itu Kristen Goyim. Lah, saya ini Goyim, saya ini Jawa, Indonesia. Berarti bukan Yahudi. Ketentuan itu hanya untuk orang Yahudi. Baik orang Kristen Yahudi juga mereka tidak makan. Kaget mereka. Loh kenapa toh? Ya karena itu kan hukum yang kekal Pak. Ya hukum yang kekal bagi siapa dulu. Ya kan? Sekarang contoh. Apa bangsa-bangsa lain Tuhan tidak berkenan untuk binatang-binatang yang semua diciptakan Tuhan? Ketika seorang penginjil namanya Don Richardson datang ke tanah Papua. Anda bisa nulis, bisa membaca bukunya Anak Perdamaian. Ya. Di situ dia mengamati bagaimana posisi babi ini penting untuk rekonsiliasi suku-suku yang perang di Papua. Jadi babi itu di sana mengislahkan, merekonsiliasi ketika suku ini, suku A berperang dengan suku B. Begitu babi dikorbankan, selesai mereka damai. Itulah anak perdamaian, simbolnya babi. Coba bagaimana kita melihat ini. Terus kemudian saya beri bandingkan. Mbahnya Kanjeng Nabi Muhammad, itu namanya Abdul Muthalib. Suatu saat, ini kan masih agama pra-Islam ya. Dia itu bernadar kepada dewa-dewi di Mekah, namanya Isaf dan Naila. Kalau saya punya anak 10 laki-laki, saya akan persembahkan yang paling cakep, yang paling ganteng untuk persembahan. Betul akhirnya diberi 10 anak yang paling ganteng namanya Abdullah, ramani pun Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ceritanya gitu. Sudah dia mau disembelih di dekatnya Ka'bah. Tiba-tiba orang Quraisy mengatakan, hai Abdul Muthalib, apa yang kamu lakukan? Ini nadar saya harus persembahkan anak saya. Jangan, kamu minta nasihat dulu kepada seorang kahinah di Taif. Kemudian datang kepada kahinah itu dukun perempuan. Kemudian cobalah kamu buang undi. Kamu tulis di situ, onta dan Abdullah. Nanti begitu kamu undi, keluarnya onta, persembahkan 10 onta, selesai itu menebus Abdullah. Tapi kalau keluar nama Abdullah, sembelih lagi 10 onta.
Keluar lagi nama Abdullah, sembelih lagi 10 onta. Sampai berhenti keluar nama Abdullah. Sampai 10 kali, akhirnya apa? Keluar onta. Ya sudah onta akhirnya. 100 onta dipersembahkan dalam korban itu. Pertanyaannya sekarang, onta boleh enggak dikorbankan dalam korban Yahudi? Enggak boleh, karena onta itu larangan pertama. Ya toh? Onta, kelinci, pelanduk, baru babi. Nah berarti kalau kamu tidak suka sama orang makan babi, ingatlah kamu makan onta. Kami ini setia pada Taurat, masa yang pertama enggak boleh dimakan onta. Bahkan beberapa kelompok tertentu mempercayai kencingnya onta itu adalah obat. Jadi marilah kita saling menghormati, hormatilah orang Papua yang makan babi, supaya mereka juga menghormati kamu yang minum kencing onta, kan begitu kan? Loh bener apa tidak? Loh ini kan saling hormat, ikhtiram al-anas, anas, ya al-insan, hormat pada sesama manusia, kan begitu. Nah orang masih mengatakan, kenapa babi diganti babi hutan? Enggak, bahasa Ibraninya sama, itu kazir, hakazir. Tapi kenapa kok babi hutan Pak? Di Timur Tengah juga enggak ada hutan kok. Artinya apa itu? Itu babi liar yang tidak diternakkan. Karena di masa Eksodus mana ada orang ternak babi. Gitu loh, itu aja dipersoalkan. Tapi marilah kita melihat ini para rasul ini diilhami Roh Kudus luar biasa, memberikan legacy kepada kita dalam umat beriman ini untuk menentukan posisi di tengah-tengah hukum yang majemuk, di tengah bangsa yang majemuk, masyarakat yang majemuk, dan kekristenan tidak pernah kehilangan iman mereka, tetapi luas dengan semua orang tanpa kehilangan jati diri. Tuhan memberkati kita, kiranya semangat dari konsili para rasul di dalam Kisah Rasul pasal 15 itu menjadi pemandu bagi pelayanan kita sehari-hari. Tidak boleh anti ciptaan Tuhan, termasuk babi. Ya bahwa Anda tidak makan, tidak usah berlarut-larut membenci babi. Kalau Anda makan, ya darahnya dibuang. Itu sesuai dengan hukum Nuh. Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa.